Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ay hadza bermula ini faslun, yaitu satu fasal. Asbabut tayammumi, bermula sebab tayammum, salah satu yaitu 3. Sebab tayammum di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma'i, ketiadaan air. Jadi sebelum kita masuk di dalam pembahasan sebab-sebab tayammum, di dalam masalah tayammum, tayammum itu bukanlah taharah secara inti, melainkan dia hanyalah sebagai badal atau bahasa kitanya ganti. Tak bisa wudhu, tak bisa mandi wajib, maka dengan tayammum. Tayammumnya wudhu, tayammumnya mandi wajib sama. Kalau orang nak wudhu tak bisa, tayammumnya ya usap wajah sama 2 tangan sampai siku. Tak bisa mandi wajib, ya sama gitu juga. Bukan berarti tak bisa mandi wajib air, tak ada tayammum guling-guling di tanah, tak kayak gitu. Tayammumnya sama, usap muka dan 2 tangan sampai siku. Ya, nanti di sini ada bagaimana tata cara tayammum itu. Tata cara tayammum itu nanti apa namanya? 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk 2 tangan. Ya. Tayammum itu seperti ini. Anggaplah di sini ada debu. Pertama, pukulan pertama ini untuk wajah. Silahkan untuk ditipiskan. Silahkan untuk ditipiskan. Ya, jangan ditipiskan sini. Silahkan untuk ditipiskan. Ini untuk wajah. Nah, ketika awal mula debu sampai wajah, bila kita pasang niat. Sunnahnya dari atas, nggak langsung pernah kayak gini. Nah, dari atas. Ke atas. Dirasakan. Baru yang bekas ini nih dibuang, jangan sampai masuk lagi di dalam sini, karena nanti kalau dibuang masuk dalam sini jadi mustakmal debu yang ada di dalam sini. Lalu gimana yang kedua? Pukulan kedua ambil lagi, ini untuk tangan, untuk kedua tangan. Lalu gimana? Untuk kedua tangan ditipiskan, lalu yang dimulai daripada yang kanan. Ini kan tangan kita ada jarak antara jari dengan telapak. Nah, yang bagian jari untuk bagian bawah. Dari sini ambil terus ke sini, terus ke bawah. Nah, bahagian sini ambil di sini, stop sampai di sini, jangan diteruskan sampai di sini, stop sampai di sini. Jadi dari sini terus ambil ke sini, terus ke sini, dari sini terus ke sini, stop sampai di sini. Iya, ini di stop di sini. Jari jempolnya kan ada di sini, stopkan jari jempolnya di sini. Baru kedua, baru yang sini sama seperti yang kanan tadi, sempurnakan bagian tangan. Sudah, itu cukup, sudah tayammum. Kalau kepala, kalau kaki, tubuh. Nah, itu tayammum, tata cara tayammum. Tapi orang nggak semena-mena bisa tayammum langsung. Ada berma'i, yaitu ketiadaan air. Pertama, jika dia yakin di tempat tersebut tidak ada air, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mencari air. Tapi ketika dia yakin atau ketika dia ragu atau waham, ada syak, waham, ada jahal, itu dalam kitab usul fiqh mabadi awali itu ada syak, dhon yang di atas sekali, di bawah yakin itu namanya dhon, bawah lagi sedikit syak, bawah sedikit lagi waham, bawah sekali jahal. Kalau jahal itu tidak tahu sama sekali. Kalau namanya dhon itu agak yakin dikit gitu. Di bawah yakin tapi. Kalau syak itu 50-50.
50%, 50%. Kalau waham itu banyak ragunya, banyak bingungnya. Di bawah lagi jahal itu nggak tahu sama sekali itu. Nah, kalau dia syak, dzan, syak atau waham, apa? Syak atau waham, ya syak atau waham, tak tahu apa, ragu maksudnya, ragu ada air apa tidak di tempatnya, maka wajib bagi dia untuk mencari faqdul ma, ketiadaan air. Kemudian tayamum itu satu tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Sholat sunnah tidak. Sholat sunnah boleh berkali-kali. Kalau untuk sholat fardu dia cuma cukup untuk satu kali saja. Misalnya sembahyang zuhur tayamum, nanti asar tayamum lagi, tidak bisa zuhur tayamum sudah selesai, asar pakai tayamum zuhur, tidak bisa. Dan tayamumnya pun akhirnya pas masuk waktu. Tayamum itu bukan belum masuk waktu ya tayamum duluan, tidak bisa. Tayamum itu nunggu masuk waktu baru kita bertayamum. Kemudian dalam masalah tayamum, ketika sholat yang dikerjakan dalam tayamum, apa? Sholat yang dikerjakan pada keadaan bersuci dengan tayamum itu ada halnya diulang, ada halnya tidak diulang. Ada sholat yang diulang dengan sebab tayamum, ada sholat yang tidak diulang dengan sebab tayamum. Lihat keadaan tayamumnya. Jika dia bertayamum dikarenakan ketiadaan air dan tempat itu memang kebiasaannya tidak ada air, ini tempat biasanya memang tidak ada air, memang tempat kayak gurun Sahara gitu memang tidak ada air. Lalu dia tayamum sembahyang, tiba-tiba ada ketemu air, entah tiba 3 hari lepasnya hujan, nanti tak perlu ngulang sembahyang karena memang tempat itu kebiasaan tak ada air. Beda kalau memang tempat itu kebiasaannya selalu ada air, tapi pas waktu itu tidak ada air. Tempat itu biasanya ada terus air, tapi ketika waktu itu lagi tidak ada airnya. Nah, orang seperti ini boleh dia tayamum, tapi dengan catatan nanti ketika dia nemu air, sholat yang ia lakukan karena tayamum di awal itu wajib untuk diulang. Nah, itu ada beberapa sholat yang ulang. Adapun kalau orang yang sakit, tayamum dia tidak perlu diulang sembahyangnya. Tidak perlu diulang sembahyangnya. Misalnya ada air, kalau sakit itu kan bukan ketiadaan air ada tapi tidak bisa digunakan. Air ada tapi tidak bisa digunakan, itu nanti masalah kedua. Jadi faqdul ma itu lihat keadaan air. Ketiadaan air itu di mana? Di tempat yang biasanya ada air atau di tempat yang memang sudah biasa ada air. Nah, kita lihat keadaan. Kalau di tempat yang memang sudah biasa tidak ada air, maka tidak perlu ngulang sembahyang yang dilakukannya dengan sebab tayamum. Kalau tempat itu kebiasaannya terus air, waktu itu tidak ada air, lalu tiba-tiba dia tayamum dengan debu yang seadanya dulu, lalu tiba-tiba ada air, maka sholatnya wajib diulang. Ya, tergantung tempat. Yang kedua, wal maradi sebab tayammum salah satu faqdul ma'i wal maradi. Wal maradu harusnya ini orang wal maradu. Yang wal maradi ini tulisannya wal maradi. Tidak bisa wal maradi jadi ataf dengan faqdu. Wal maradi jadi wal maradu. Tulisan di kitabnya dari yang ada buat kitab, ada kalau tulisannya wal maradi itu diganti maradu karena itu jadi ataf. Wal maradu, dan yang kedua sakit. Kedua keadaannya sakit. Memang sakitnya dia itu menghalangi dia untuk terkena air. Ya, maka fayatayammamul muhditsu wal junubu idza khafa min istimalil ma'i ala nafsin aw manfaati udwin aw tuli muddati maradin aw ziyadatihi aw huduthi syai'in fahishin. Yang pertama, bertayamum orang yang berhadas atau orang yang junub jika dia takut menggunakan air atas dirinya. Maksudnya takut kalau digunakan air membahayakan dirinya.
au manfaati udwin, atau takut kehilangan manfaat anggota tubuhnya. Mati tidak. Kalau tadi ala nafsin tadi itu mati dia. Kalau digunakan air mati. Kalau yang kedua ini bukan mati, tapi manfaati udwinnya hilang. Mati ini tak bisa nampak lagi karena air tadi itu. Usapnya muka, membasuh muka, dia pas wudhu hilang penglihatannya. Karena dokter kok tak boleh belum kena air. Matamu kalau kena air rantan wudhu, dipaksakannya juga wudhu, hilang penglihatannya, tak bisa tengok lagi. Itu tak boleh, ya. Maka dia harus tayamum, jangan wudhu, karena membahayakan dirinya, menghilangkan kemanfaatan anggota tubuhnya. Yang kedua, yang selanjutnya tuh limuddati maradin. Apa? Kemanfaatan tubuhnya tidak hilang, mati tidak. Tubuhnya misalnya tangannya tidak acol gara-gara wudhu misalnya. Atau tangannya tidak cacat gara-gara wudhu misalnya. Tapi sakitnya bertambah lama sakitnya. Atau malahan sakitnya tadi harusnya cuma di sini, bertambah ke sini, bertambah banyak. Nah, itu dalam keadaan seperti itu maka seseorang boleh untuk dia bertayamum, karena dia dalam keadaan sakit yang tidak bisa memaksakan dirinya untuk tetap dalam keadaan berwudu, maka boleh untuk dia untuk bertayamum. Ya, boleh untuk dia tayamum. Jadi jangan dipaksakan, ini keringanan daripada Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengennya kita ini mudah, tidak kepengen kalau kita ini sulit. Itu kehendaknya Allah. Kadang yang bisa nyulit-nyulitkan tuh diri kita dewek. Yang bisa nyulitkan tuh diri kita dewek. Ya, nggak usah sulit-sulit. Tak bisa berkorban dengan kambing, duit tak ada, korban dengan ayam. Wah, ya usah korban dengan ayam boleh. Kalau memang tak bisa, korban dengan ayam, sapi, kambing aja tak bisa. Kalau di sapi, maka boleh korban dengan ayam, boleh. Tapi tak jadi kebiasaan. Tiap tahun korban ayam, tiap tahun dia korban ayam, jangan. Boleh dia korban dengan ayam. Ya, itu pendapat Allah tidak salah khilaf mana ya, daripada Syekh Zakaria Al-Ansari kalau tidak salah khilaf. Nanti kitab mana nemu kemarin? Boleh dengan ayam dan dengan angse, di kitab tadi dijelaskan. Ayam sama angse boleh, dengan catatan dia memang tak mampu beli kambing, tak mampu beli sapi. Nengok orang berkorban tak sendiri, pasena juga berkorban, duit tak ada. Orang berkorban tiap tahun awal 40 tahun hidup tak yang berkorban belum. Bukan tanda, memang tak bisa, tak mampu nak beli kambing. Duitnya tak pernah ada. Duitnya ada untuk nyambung itu, punya terus. Akhirnya gimana? Berkorban dengan ayam atau dengan apa daripada itu, dengan apa? Dengan angse ya. Nah, boleh aja, boleh. Ya, kan bagi korban dewe makan dewe. Bagi bukan beli dewe. Ya, berkorban saking nak dapatnya pahala tuh nah, supaya tak menghalangi dia dapat pahala. Cuman kalau orang yang mampu tak boleh. Mampu dia beli kambing, karena dia mampu beli kambing, malas tak beli kambing untuk uang, cuma untuk beli ini ayam lagi pelit. Nah, kalau orang kayak gini tidak sah korbannya dengan ayam, karena dia mampu, cuma dipelit aja. Apa kambing sebiji pelit. Ada masanya tanah pelit sama dia. Kata tanah, kau nak masuk ke dalam aku, tanda kau pergi ke sana deh. Terus numpang kemana lagi? Kalau sombong di hadapan Allah jangan. Falyattakhidh rabban siwa'i, kata Allah. Silahkan cari Tuhan selain aku kalau ada. Kata Allah, kalau nak macam-macam, tak bersyukur nikmatku, tak mau taat sama aku, falyattakhidh rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku kalau ketemu. Ya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Tidak mampu gitu. Ya, itu Allah Ta'ala itu mencari yang mudah.
yang memudahkan. Kemudian selanjutnya karena campur angin hilang halamannya. Wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Sebab ketiga, karena dibutuhkannya air itu li atashin hayawanin muhtaramin, bagi hausnya hewan yang dimuliakan. Jadi ada hayawanin muhtaramin, ada yang ghairu muhtaramin. Ada yang dimuliakan, ada yang tidak. Yang tidak dimuliakan itu apa? Kalbun akur. Kalbun akur, bukan kalbun akur. Kalau kalbun akur lain hati, artinya dengan kalbun akur. Kalbun akur itu hati yang liar. Hatinya liar. Kalbun akur, anjing liar, anjing gila. Datang ke sini gigit orang, datang ke situ gigit orang, gila. Itu ghairu muhtaram, tidak dimuliakan hewan kayak kita. Ya, sunnah untuk dibunuh, sunnah untuk dibunuh, tak wajib gitu. Ya, sunnah untuk dibunuh. Nah, menyebabkan rabies. Ya, dulu ada tetangga kampung saya itu kena gigit, tapi tidak sempat kena rabies, kena gigit ya. Oleh bapaknya ditarik buntut anjing tuh, dilemparnya ke tumbung nior, mati sekali tak. Anjing itu buntutnya tangkapnya, lemparnya ke tumbung nior, akar nior itu, akar kelapa, plak sekali pas mati. Anaknya digigit, tapi tidak sempat rabies sebenarnya. Jadi ghairu muhtaramin ini hayawanin di sini bukan cuma makna binatang, bukan. Hayawanin di sini bisa daripada manusia. Ya, bisa daripada manusia. Di sini disebutkan sawa'un kanal hayawanu adamiyan am ghairahu. Sawa'un kana sama ada al hayawanu, hayawan, hewan, adamiyan yaitu bangsa manusia, am ghairahu atau selain manusia, ya hewan, binatang. Adamiyan itu manusia. Sekalipun dia manusia, tapi karena tidak dihormat, tidak dimuliakan, tak dimuliakan, ada yang tak dimuliakan. Siapa yang manusia yang tak dimuliakan? Orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa yang manusia yang tak dimuliakan? Orang pezina muhsan. Sudah kawin berzina masih. Sudah kawin berzina masih. Kasih kurang mungkin nyodorkan ke bini. Berzina masih. Itu zina muhsan. Zina muhsan itu dirajam. Kalau dalam aturan syariat, zina muhsan itu dirajam. Kalau yang ghairu muhsan dia dicambuk. Kalau muhsan dia dirajam. Sekaligus dia ghairu muhtaram, dia tidak dimuliakan. Kalau orang kayak gitu dikehausan, banyak kasih minum. Ya, zina muhsan. Ya, kalau dia kehausan tak usah dikasih minum. Ghairu muhtaram. Ada orang tanda sembahyang, suruh sembahyang tanda, suruh sembahyang tanda, nolak terus. Sukanya dengar sembahyang, dianggapnya apalah sembahyang tuh. Nah, ini orang tak yang tidak, kalau dia kelaparan minum tidak kayak bisa dikasih makan, tidak kayak dikasih minum. Nah, kenapa? Kan dia manusia. Hormatilah hak dia sebagai manusia. Dia tidak menghormati hak dia sebagai makhluknya Allah. Allah saja tak dimuliakannya, kita tak muliakan dia. Allah memang tak punya dendam. Allah memang tak punya buruk hati. Allah memang tak punya hasud. Allah memang tak punya benci, Allah tak punya segala macam. Tapi kita sebagai hambanya Allah, kok ada gitu orang yang tidak nyembah Allah, bahkan meremehkan. Naudzubillah. Sembahyang itu jangan sampai diremehkan, karena itu pertama kali amal yang dihisab oleh Allah. Jika sembahyangnya dalam keadaan kurang, artinya sembahyangnya telalai kan. Sembahyangnya dalam keadaan cacat, seluruh amal dianggap cacat. Kalau sembahyangnya baik, amal lain kurang baik, amal lain itu dianggap baik.
Nah, itu sembahyang, jadi jangan ditinggalkan. Nanti ada pembahasan tentang ghairul muhtaram, itu ada 6 orang atau 6 makhluk, 6 makhluk yang tidak dimuliakan, itu ada 6. Ya, jadi dibutuhkan li'abasyi hayawanin muhtaramin, kepada ngasih minum sama hewan yang dimuliakan. Ada hewan kehausan atau kita dewek kehausan, kita lagi di perjalanan, ada air sebotol, kalau airnya aku gunakan untuk wudhu, sisa untuk minum tak ada. Sedangkan perjalanan masih jauh, aku nak minum, butuh minum nih. Kalau tidak tuh nanti di perjalanan dehidrasi, butuh kepada minuman. Kalau tetap diminum digunakannya wudhu, maka cadangan minuman tak ada. Mana yang dahulukan cadangan minuman. Atau misalnya kawannya nak mati dehidrasi, ambilnya ini jok minta air dulu ya, aku nak wudhu gitu. Kawan nak mati kehausan gitu, diambilnya air kawan tuh bantainya untuk wudhu. Tidak boleh kayak gitu. Kita wajib tayamum. Kalau dalam keadaan seperti itu tidak boleh kita gunakan air punya kawan tadi itu, mati kawan. Jangankan kawan kita, binatang pun seperti itu. Kucing kehausan, air ada, cuman siko tulah airnya, satu-satu tulah airnya. Kalau digunakan untuk kita wudhu, kucing kehausan kesian. Gimana? Kasih ke kucing kehausan tadi itu. Kita tayamum. Nah, kita bertayamum. Itu Islam tuh sampai segitu perhatian. Ya, bukan cuma dengan bangsa manusia, hewan pun diperhatikan. Ya, Islam tuh segitunya. Jangan hewan, jangan semut. Masalah motong kuku aja kita diperhatikan dalam Islam. Kita ta'limul muta'allim gitu. Motong kuku aja diperhatikan. Tidur aja diperhatikan. Jangan tidur pada subuh, jangan tidur pada asar, jangan tidur pada maghrib. Itu sampai segitunya diperhatikan. Ya, itu saking perhatian Islam. Di antaranya ialah contoh di dalam hal seperti ini. Lalu bagaimana kalau dia tetap dipaksakannya bersuci dengan wudhu? Misalnya air tadi itu digunakan untuk air itu cuma satu-satunya, tapi dipakainya untuk wudhu. Padahal ada kucing yang sedang kehausan atau kawannya lagi kehausan, tetap dipaksakannya untuk wudhu. Sahkah wudhunya? Wudhunya sah, tapi dia berdosa. Wudhunya sah, tapi dia berdosa karena menelantarkan hayawanun muhtaramun, hewan yang dimuliakan. Hewan dimuliakan ini tidak mesti manusia, ada mesti binatang ya. Hewan manusia juga. Al-insanu hayawanun natiq. Ya, manusia juga ya. Nah, jadi sampai segitunya. Nah, nanti akan datang kita akan membahas ghairul muhtaram sittatun. Nah, yang tidak dimuliakan itu nanti ada 6 perkara. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada 6 perkara ini. Nauzubillah. Kalau kita termasuk dari 6 perkara ini, kita tidak ada alasan untuk tidak dimuliakan orang. Ya, 6 perkara ini jangan sampai ada pada diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.